online community. Baik, itu tadi adalah CV pemateri yang sudah saya paparkan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Suryadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Ini saya aktifkan kamera ya, sebentar ya. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Moderator, Saudari Anissa. Tadi mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman sekalian ya, agak lambat masuknya. Karena kebetulan tadi saya ketiduran ketika jam 2 tadi buka-buka materi terus ketiduran. Untung Mbak Anisnya menghubungi saya tadi. Oke. Sekarang sudah jam 3.27 ya. Nah, oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Langsung yang saya hormati kepada Pak Ketum. Pak Ketum masuk sekarang, Pak Zainuddin. Ya masuk ya. Oke, dan juga yang saya banggakan kepada seluruh anggota Zikenfik. Nah, di sini anggotanya anggota umum atau hanya angkatan 2021 atau angkatan berapa? Atau umum ya? Angkatan 2021, Kak. Angkatan 2000? 21. Oh, 21 yang baru semua berarti ya. Oke. Oh iya, kan ini istilahnya kajian follow up ya. Oke. Jadi hanya sekedar, jadi saya sampaikan sekitar sharing saja mungkin ya. Mungkin teman-teman di sini semuanya sudah pernah mendapatkan materi inti dari diklat Zikenfik begitu ya mungkin. Oke, di sini anggotanya ada sekitar 40 orang, cukup banyak ya. Jadi kalau sebenarnya Zikenfik ini anggotanya kalau kita mengaca dari tahun ke tahun itu yang paling banyak dari sekian UKM di FKIS gitu. Bahkan pada angkatan pengurusan saya, angkatan 2017, itu Zikenfik pernah sampai mencapai anggota pendaftar sampai sekitar 300-an. Dan yang diterima seleksi untuk wawancara sampai sekitar 200-an. Kewalahan gitu. Karena kenapa? Karena saking banyaknya peminat anggota mahasiswa baru FKIS yang ingin belajar bahasa Arab terutama, dan juga ingin belajar baca kitab, karena memang di FKIS kan kita diwajibkan, bukan cuma wajib sih, dan sangat dianjurkan untuk kita bisa belajar untuk bisa bahasa Arab dan juga baca kitab kuning, karena itu merupakan menjadi syarat utama agar nanti kita bisa mendapatkan syarat kelulusan. Kalau pada masa saya dulu, mungkin kalau sekarang kebijakannya mungkin sudah berubah ya, kurang paham juga saya, atau mungkin masih tetap sama ya kebijakannya di FKIS, mewajibkan untuk belajar baca kitab dan juga bahasa Arab. Makanya banyak dulu ketika pada masa itu maba itu ikut Zikenfik sebagai sarana untuk mengembangkan potensi ataupun agar sekedar bisa lah untuk bahasa Arab dasar dan juga baca kitab kuning dasar begitu. Dan sampai saat itu saya kewalahan sekitar 200-an, ternyata yang saya putuskan untuk masuk sekitar 50 orang. Nah, kenapa? Nah, ini juga ada kaitan dengan organisasi begitu. Nah, ini saya hanya pengantar dulu ya, pengantar sebelum masuk ke inti. Jadi penting dalam mengelola sebuah manajemen organisasi itu, karena ketika kita mengaca kepada internal pengurus dengan pada saat itu, memang SDM-nya kurang begitu memadai. Jadi saya putuskan kalau saya putuskan kalau mengelola sebanyak itu tidak akan bisa secara maksimal ataupun efisien, maka saya putuskan untuk mengambil ataupun saya terima sebanyak 50 orang anggota. Nah, cuman saking saya kasihannya kepada teman-teman yang lain yang sudah antusias untuk mendaftar, jadi saya putuskan sisanya dari 50 itu dijadikan anggota biasa. Jadi ada dua anggota dulu, ada anggota aktif, ada anggota biasa.
Kalau anggota aktif itu anggota yang anggota Degenfik yang bisa memiliki suara penuh di Degenfik dan juga bisa menjadi pengurus. Sedangkan anggota yang biasa dia hanya bisa ikut kajian saja, ikut kajian, tapi dia mesti juga punya suara penuh di Degenfik ketika ketika di musyawarah mahasiswa gitu. Itu saking mereka minatnya. Nah, lagi-lagi itu tentu mereka berangkat atas tujuan masing-masing. Nah, yang mungkin tujuan mereka salah satunya yang pertama pastilah ingin belajar bahasa Arab, dan yang kedua ingin berpengalaman dalam bidang organisasinya begitu, atau ingin berproses begitu. Nah, sekarang kita langsung bicara terkait organisasinya. Mungkin sebagian teman-teman yang 40 orang di sini, yang 39 orang di sini, sebagian besar mungkin bergabung di Zik and Fik ya, terutama terkhususnya. Pasti tujuannya agar bisa belajar bahasa Arab, bukankah begitu? Bukan? Ya, pasti sebagian besar begitu. Karena dulu saya juga sama begitu. Meskipun saya memang sudah pernah belajar bahasa Arab di pondok pesantren lah, saya tetap ikut lagi di Digenfik. Karena kenapa? Mungkin pelajaran bahasa Arab saya di pesantren ataupun di kursusan dengan di Digenfik berbeda. Kalau di pesantren kan kita hanya belajar saja, kita hanya belajar, tapi tidak ada terkait proses organisasinya begitu. Nah, makanya saya ingin ikut di Digenfik. Mungkin sebagian kecil lagi dari teman-teman di sini ikut di Digenfik bukan hanya belajar bahasa Arab, pasti sebagian ada yang ingin juga berproses sebagai di bidang organisasinya. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman, selamat bagi kalian sudah punya tujuan seperti itu. Karena kenapa? Nuansa kehidupan di kampus dengan di saat kita masih sekolah di SMK ataupun SP sangat berbeda ya teman-teman. Jadi kehidupannya sangat berbeda sekali. Jika teman-teman di kampus hanya bertujuan hanya belajar saja ataupun berkutat dalam hal-hal teoritis, artinya tidak berkutat dalam hal-hal organisasi ataupun sosial untuk mengembangkan soft skill kalian, maka teman-teman bisa dikatakan merugi. Kenapa demikian? Karena saya katakan, saya pribadi begini, sekitar 70% skill ataupun kemampuan yang saya dapatkan itu di kampus bukan dari teori ataupun bukan dari kelas. Itu kebanyakan dari organisasi. Baik dari skill komunikasi, sosial, dan juga leadership. Karena kenapa? Karena di organisasi kita akan diajar bagaimana kita melakukan kontrol sosial, bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman, bagaimana kita memimpin rapat, bagaimana kita memanajemen diri kita, dan juga memanajemen kegiatan yang kita laksanakan begitu. Itu semuanya ada di organisasi. Nah, sedangkan kalau kita hanya berkutat di kelas, itu pun kita hanya mendapatkan teori yang mungkin itu 50% bisa kita praktikkan. Nah, apalagi sekarang ini masih masa pandemi, yang semua kegiatan belajar mengajar itu virtual begitu teman-teman. Ya, saya doakan semoga bisa lekas masuk seperti biasa ya teman-teman. Ini sampai sekarang masih online ya untuk kuliahnya ya, Mbak Anissa? Iya, masih online, Kak. Masih online. Nah, sudah 2 tahun berlalu ya pandemi ini. Bukan berlalu sih, masih sedang berlangsung sebenarnya ini online. Nah, jadi ada satu hal yang tidak teman-teman dapatkan di kampus, yaitu kehidupan kampus. Karena kita kuliah itu yang penting bukan hanya kelasnya teman-teman, bukan hanya pelajarannya, tapi kehidupan kampusnya, gitu, pengalamannya dan lain sebagainya. Dan saya juga sangat beruntung kepada teman-teman yang masih memiliki kesadaran untuk ikut dalam organisasi, entah itu organisasi internal kampus, macam BEM, HMP, ataupun UKM, atau organisasi eksternal kampus, semacam Pormek dan sebagainya. Jadi saya tekankan, jangan hanya berproses di di satu lingkaran saja. Silakan teman-teman cari nuansa proses yang berbeda sehingga teman-teman bisa menemukan skill yang ingin teman-teman perdalam lagi seperti itu. Nah, kembali lagi ke tema kajian pada pembahasan kali ini ya, integritas dalam organisasi. Kalau kita berbicara integritas organisasi ini lebih kepada ke diri kita sebagai manusia lah, minimal pertama dulu. Karena sejatinya seluruh manusia itu ialah sebagai pemimpin, teman-teman. Tidak hanya melihat dia sebagai, ini tidak melihat jabatan secara fungsional ya, kita melihat sebagai manusia. Jadi sebenarnya manusia itu adalah sebagai pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Nah, ketika berbicara integritas organisasi, terutama untuk teman-teman di sini yang tergabung di UKM FDIK and FIK,
maka semuanya memiliki amanah masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Entah itu dia sebagai pengurus, entah dia pengurus sebagai anggota ataupun CEO ataupun ketua, atau dia hanya anggota biasa non pengurus. Nah, mereka semuanya memiliki amanah dan tanggung jawab masing-masing. Seperti apa amanah tersebut? Oke lah, misalkan sebagai ketua, tentu amanah kita sudah tahu ya. Sebagai ketua, amanahnya adalah untuk mengatur UKM dengan baik, bagaimana agar bisa lebih baik ke depan, bagaimana dia memanajemen UKM dengan baik, bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik untuk pengurus-pengurusnya dan anggotanya. Nah, tentunya dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai ketua. Itu sebagai ketua. Nah, maka ketika dia bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik, secara konsisten dan secara profesional, maka dia bisa dikatakan berintegritas atau berkualitas. Dia memiliki mutu dan memiliki kepercayaan publik dari anggotanya ataupun pengurusnya. Dengan tanda kutip tadi, selagi dia bisa melaksanakan amanahnya dengan baik dan konsisten. Nah, itu lagi. Ini kita bicara integritas kualitas ya. Nah, sebagai anggota pengurus ataupun staf lah istilahnya, dia juga memiliki amanahnya sendiri. Sebagai apa? Dia patuh terhadap pimpinan organisasi pertama. Dan yang kedua, dia patuh terhadap program kerja yang dia emban ataupun jabatan yang diemban. Misalkan dia berada di jabatan A, anggaplah jabatannya sebagai anggota humas misalkan, atau anggota pengembangan bahasa Arab. Nah, dia memiliki amanah terkait mengemban amanah di bidang tersebut. Nah, ketika dia bisa mengemban amanah tersebut, jabatan yang diemban itu, maka dia bisa dikatakan berintegritas dalam organisasi. Dia memiliki mutu kualitas. Nah, dan pada akhirnya dari integritas tersebut, maka dia akan mendapatkan kepercayaan publik. Nah, ini paling penting dalam organisasi, yaitu kepercayaan. Ketika orang-orang sudah mendapatkan kepercayaan, baik itu dari internal pengurus ataupun dari eksternal anggota ataupun mahasiswa, maka dia akan dipercaya sebagai pemimpin. Entah itu pemimpin dalam skala kecil ataupun pemimpin dalam skala besar. Jadi itu, maka sangat sulit kita memilih pemimpin kalau kita mengaca pada zaman sekarang ya, di luar mahasiswa lah, pemimpin sekarang kayak di pejabat negeri kita ya, sangat sulit memilih pemimpin berdasarkan integritas mereka. Mereka lebih memilih pemimpin yang memang menurut mereka banyak uangnya terkadang, ataupun banyak memberikan uang dan segala macam, pokoknya tidak melihat dari integritasnya. Nah, tapi berbeda dengan kita saat mahasiswa. Kalau dia pikir sendiri, ketika pencalonan ketua di Kenfik ataupun pencalonan ketua HEP ataupun BEM, kebanyakan dari mereka yang mencalonkan sebagai ketua itu bukan maju sendiri, bukan atas kemauan sendiri, tapi didorong oleh teman-temannya. Nah, itu tentu berangkat dari atas kepercayaan mereka kepada dia sebagai salah satu anggota yang berintegritas saat dia masih menjadi anggota, begitu. Karena semua yang pernah jadi ketua itu, karena mereka juga pasti pernah mengalami di masa bawah begitu. Tidak mungkin dia ditunjuk sebagai ketua kalau dia tidak berintegritas, kalau dia tidak berkualitas saat dia menjadi anggota. Nah, maka dari itu, semua jabatan, semua tupoksi, entah itu anggota atau entah itu dia anggota biasa ataupun anggota luar biasa, dia pasti punya tupoksi masing-masing, punya tugas masing-masing. Bukan berarti karena teman-teman di sini masih anggota, karena aku cuma anggota ya, nggak usah serius-serius gitu. Nah, justru ketika masih anggota lah tunjukkan integritas kalian, gitu. Karena kalau kita masih anggota, sudah aktif, sudah semangat dalam menjalankan organisasi, baik itu organisasi apapun lah, entah itu di luar ataupun di dalam. Nah, dia aktif untuk menjalankannya, semangat untuk mengikuti alur-alurnya, maka apalagi dia ketika menjadi ketua ataupun ketika dia menjadi pimpinan organisasi, dia justru akan lebih amanah karena dia sudah pernah berpengalaman sebelumnya begitu. Tapi bukan untuk tujuan dia menjadi ketua ya, tidak ya, tapi sekedar kita lebih kepada amanah begitu, integritas, kualitas. Karena ini kita bicara integritas. Itu memang sulit teman-teman, sulit kita temui di tatanan organisasi. Ada yang memang betul-betul profesional ataupun berintegritas ketika berproses di organisasi. Kebanyakan dari mereka semuanya bergabung terkadang hanya menaruh nama saja, ataupun ya sekedar naruh nama, ketika sudah ikut di dalamnya ternyata tidak kurang menarik dan sebagainya, dia berhenti sampai tidak aktif. Nah, jadi kesalahan dari
dari mereka ialah ikut sebuah organisasi tanpa mengetahui tujuan yang lebih jelas, atau dia tidak mengetahui di dalam organisasi tersebut isi apa aja, apa saja yang diberikannya begitu. Pada akhirnya dia ketika masuk ke dalamnya dan tidak sesuai dengan keinginannya, akhirnya dia keluar. Sebatas masuk ya akhirnya ya tidak komitmen gitu. Jadi seharusnya sebelum kita langsung mendaftar ataupun masuk ke dalam sebuah organisasi, kita harus tahu dulu, kita harus tahu apa kebutuhan kita, apa kebutuhan kita. Terus misalkan kita menemukan apa kebutuhan kita, terus kita ingin masuk ke organisasi A misalkan. Nah, kita harus tahu di A itu isinya apa aja, siapa ketuanya misalkan, dan programnya apa saja, biar lebih biar kita lebih uh, bisa mempersiapkan diri ketika masuk ke dalamnya begitu. Jadi masuk sesuai kebutuhan, jangan sampai sesuai nafsu. Kalau saya dulu ketika maba teman-teman, karena saking saya gapteknya di bidang organisasi ya, karena dulu saya ketika di pondok orangnya sangat pemalu banget, pemalu parah gitu ya. Jadi saking pemalunya, kalau ngapus papan tulis ke depan itu saya malu, grogi. Saking saya pemalunya, gak pedean gitu. Pada akhirnya ketika masuk kampus di ospek, saya ingin berubah agar tidak jadi pemalu lagi. Ya akhirnya saya menggila di ospek, ya gila pokoknya lah untuk mental gitu. Setelah ospek ya alhamdulillah, meskipun saya gila di ospek dapat terbaik kemarin, ya gak tahu juga kenapa bisa dapat terbaik gitu. Mungkin karena gilanya mungkin ya, karena mental pertama yang ingin saya dapatkan. Nah setelah dari ospek saya langsung daftar di berbagai organisasi di kampus di organisasi UNIF ya. Saya daftar sekitar 2 kalau nggak salah, ada IFAD, ada Triple C, sama apa ya, LDK kemarin tuh. Pas saya bukan kemarin, dulu pas saya masih maba. Di internal FK sendiri saya ikut, ada Zik and Fik, ada HMP, ada pokoknya ada sekitar 5 kalau nggak salah. Pas masih saya maba, itu saya nafsu banget. Saking saya ingin berpengalaman, saking saya ingin berproses begitu. Nah, ternyata itu pilihan yang salah. Jadi ya maklum lah, masih belum tahu apa-apa dulu saya. Jadi seharusnya kata saya tadi, pilihlah sesuai kebutuhan. Karena pada dasarnya ketika teman-teman sudah menemukan passion ataupun skill yang ingin kalian perdalami, kalian akan tetap fokus pada beberapa saja, entah itu 2 ataupun 1. Maksimal mungkin 3 lah. Karena saya katakan hampir sangat sulit sih kita bisa fokus di berbagai banyak organisasi. Kalau bisa fokus 3 itu sudah bagus banget, Cuman kita harus memiliki kemampuan manajemen waktu yang sangat baik kalau untuk bisa fokus itu. Cuman saya katakan lagi, ikutlah organisasi sesuai kebutuhan kalian, yang sekiranya bisa kalian ikuti secara maksimal begitu. Berapa ikut banyak-banyak tapi tidak maksimal. Nah, yang paling parah lagi jangan sampai gak ikut. Eman banget kalau gak ikut teman-teman. Karena di sana akan mendapatkan ilmu yang tidak kalian dapatkan di kelas begitu. Itu teman-teman ya, itu dimanapun organisasinya, intinya bagaimana teman-teman berproses dalamnya begitu. Kalau saya dulu ketika ikut 6 organisasi, saya tuh merasa kewalahan, cuman saya tetap hadir rapat, tidak pernah ketinggalan satupun di 5 tersebut, tidak pernah ketinggalan. Bahkan pernah satu malam itu ada 3 rapat berbenturan, jam 4 sore setelah maghrib sama setelah isya, itu saya luangkan semuanya. Ya agak kewalahan emang sih, kewalahan banget. Bagaimana mengatur waktu untuk tugas, untuk kuliah, bagaimana mengatur waktu untuk organisasi itu saya jalani hampir sekitar sebulan lebih dulunya itu. Bahkan pernah satu malam tuh ada 3 rapat, jadi saya bagi-bagi. Rapat di organ A setengah jam, di organ B setengah jam, saya bagi-bagi begitu. Saking saya biar kelihatan aktif gitu, biar bisa amanah sebagai anggota baru begitu. Cuman pada akhirnya saya memutuskan, saya berpikir ini kalau kebanyakan begini sampai 1 semester kayaknya nggak kuat begitu. Jadi saya putuskan untuk memilih beberapa organisasi yang memang saya fokuskan untuk memperdalam potensi saya ataupun untuk mendapatkan skill utama saya begitulah. Akhirnya ketiga ini. Di internal saya fokuskan ke Zik and Fik sebagai sarana untuk mengembangkan skill kemampuan bersaraf saya. Terus yang kedua saya ikut di HMP kemarin tuh, agar bisa mengabdi di prodi begitulah. Dan di eksternal lagi, kalau di eksternal ada FMSB sama PMI begitu. Jadi saya fokus ke sana. Kalau PMI itu lebih kepada saya niatkan lebih kepada sosial masyarakat, agar kita bisa
agar saya bisa berinteraksi dengan teman-teman di luar FKIS. Di luar FKIS ataupun bisa langsung interaksi dengan masyarakat dengan beberapa kegiatan program kerja yang ada di sana gitu. Nah, ketika sudah fokus ke situ, alhamdulillah saya mendapatkan kenyamanan di sana. Saya nyaman dalam berproses, diskusi dan segala macam. Akhirnya kita dapatkan. Ya pada saat itu ya sama si anggota culun banget, masih cupu begitu, nggak tahu apa-apa. Cuman yang saya niatkan ya bagaimana saya menjadi anggota yang baik gitu. Jadi saya punya apa namanya? Saya punya moto dulu ketika masih maba. Do the best but do the best but think to do the best. Gimana ya? Saya lupa sudah. Intinya begini artinya. Lakukanlah yang terbaik dan janganlah berpikir untuk menjadi yang terbaik begitu. Jadi jangan sampai kita hanya berpikir untuk menjadi yang terbaik, tapi kita harus berpikir bagaimana kita melakukan yang terbaik dimanapun dan apapun situasinya begitu. Entah kita sebagai masih anggota baru ataupun sudah agak senior dikit lah. Intinya kita lakukan yang terbaik. Karena pada saatnya nanti kita akan menuai sebuah manfaat nantinya. Nah, lagi-lagi saya katakan kepada teman-teman baru yang baru bergabung di Think and Fix yang angkatan 2021. Nah, ketika kalian sudah memutuskan bergabung di sebuah organisasi, terutama di Think and Fix, silakan kalian fokuskan, mantapkan niat kalian. Mantapkan niat kalian. Karena orang yang mendapatkan hasil dari sebuah proses ketika dia bisa bertahan dan berjuang sampai akhir, bukan di pertengahannya, apalagi di awal gitu. Jadi kalau teman-teman bergabung hanya sekedar gabung saja, ya ikut-ikutan, tapi tidak aktif di dalamnya, maka teman-teman tidak akan mendapatkan kenikmatan berproses di organisasi. Gitu. Karena hasilnya itu sangat lumayan nikmat sekali teman-teman. Gitu. Bahkan ya gimana ya? Saking kalian merasakan nikmat dalam berorganisasi itu, maka teman-teman pasti tidak akan mau ketinggalan satu pun waktu di dalam organisasi itu, entah itu kegiatan kajiannya ataupun dalam kegiatan eventnya gitu. Itu yang pertama. Lagi yang lebih saya tekankan di sini ialah integritas sebagai anggota ya, sebagai anggota. Jadilah anggota yang baik. Gitu. Jadilah anggota yang memang amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya? Yaitu hadir ketika ada kajian dan bisa mempraktekannya. Mungkin kajian-kajian itu dengan fix sudah sedikit bervariasi ketimbang dulu ya. Kalau dulu kajiannya mungkin lebih kepada kajian-kajian Islamik kayak ya pengembangan bahasa Arab, muhaditsah bahasa Arab, terus ada pidato. Dan sekarang alhamdulillah sudah bervariasi. Ada kegiatan di luar itu kan misalkan ya semacam inilah follow up tentang organisasi dan lain sebagainya. Jadi kewajiban sebagai anggota baru, anggota bisa itu menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pengurus. Misalkan ada kajian ataupun ada rapat ataupun ada apapun itu silakan hadir. Ya kata saya tadi, jadilah anggota yang berintegritas. Begitu. Tujuannya yaitu agar teman-teman bisa mendapatkan nikmatnya proses dalam berorganisasi. Karena saya katakan tidak akan sia-sia teman-teman gabung di organisasi dimanapun itu. Selagi yang tadi aktif. Tidak hanya pasif ya, tidak hanya kita daftar, tergabung menjadi anggota resmi, oke selesai, tapi tidak aktif. Tidak aktif, cuman dia tetap hadir dalam sebuah segala kegiatan. Cuman dia tidak aktif, artinya tidak pernah menjadi peran yang lebih besar lah gitu. Itu eman sekali. Silakan ambil peran yang lebih besar dalam sebuah organisasi agar mendapatkan pengalaman yang lebih. Dan mungkin sekarang kan Think and Fix akan melaksanakan kegiatan besar tahunan kan ya, event Mahara begitu kan ya Mbak Anissa? Mahara. Itu ya, bulan betul. Berapa? Itu bulan berapa? Bulan kapan? Pelaksanaan. Bulan ini Kak. Oktober. Bulan ini. Nah, itu kan merupakan kesempatan untuk teman-teman yang ada di sini mungkin ya. Mungkin sebagian besar sudah ada yang menjadi panitia, mungkin atau ini untuk panitianya semua anggota atau sebagian saja? Ya, untuk anggotanya, untuk kepanitiaannya semua anggota ya, Mbak Anissa? Ada yang anggota, ada yang pengurus, Kak. Oh, ada yang pengurus namanya. Lagi pula sekarang kan masih pandemi ya, jadi kegiatannya mungkin full online ya kalau nggak salah. Ini sebenarnya sebagai kesempatan bagi teman-teman untuk langsung berproses di
event besar dengan fikih haram. Cuman ya sayang sekali lah karena dibatasi dengan pandemi begitu yang belum berakhir. Bukan corona ya, tapi pandeminya masih belum ada. PPKM-nya masih belum ada. Yang masih ada terus. Ya, semoga lekas pulih lagi pendidikan di Indonesia, bisa belajar dengan offline lagi tatap muka. Begitu. Untuk sementara mungkin cukup dulu ya. Mungkin kita lanjut di sharing aja, diskusi. Kita saling bertanya begitu nanti. Saya sarankan kepada teman-teman kalau bertanya mungkin pakai mikrofon aja biar lebih kerasa feel-nya begitu, biar lebih enak. Oke. Mari saya serahkan lagi kepada Mbak Moderator, Mbak Anissa. Ya, baik Kak, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, saya akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jika masih ada waktu, saya akan membuka sesi pertanyaan yang kedua. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang belum dipahami, silakan bisa raise hand atau mengetik di kolom chat. Saya, Kak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, Kak bisa on cam karena jaringan. Begini, Kak. Saya perkenalkan Muhammad Adnan. Saya dari Kota Pamekasan, Prodi Ekonomi Syariah. Ingin bertanya tentang keorganisasian. Kita mahasiswa itu kata di ospek itu kalau kita mahasiswa tidak ikut dalam keorganisasian maka itu jadi mahasiswa sia-sia katanya. Nah, saya bertanya, apa kita harus mengikuti organisasi kalau sudah mempunyai sifat-sifat keorganisasian walaupun kita tidak ikut, sedangkan tidak ikut dalam keorganisasian. Jadi itu lebih baik daripada yang ikut organisasi. Orang yang tidak ikut organisasi itu Kak, lebih sifat-sifatnya itu atau dari perkataan penyampaiannya itu lebih penting, lebih baik daripada yang ikut organisasi. Yang pertama. Yang kedua yaitu akibat kita memilih pemimpin. Kan kalau di Islam itu pemimpin, kalau di Rasulullah itu jadi pemimpin siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, kita memilih pemimpin yang bukan dari keorganisasian, dari organisasi atau alumni organisasi, akibatnya Kak, gimana? Akibatnya, kalau kita memilih pemimpin yang tidak dari organisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Adnan. Untuk Kak Suryati, apakah ingin dijawab langsung atau ditampung dulu? Mungkin langsung ya. Ya, silakan. Tadi yang saya tangkap mungkin yang pertama terkait yang di ospek tadi ya. Ada senior mungkin yang mengatakan wajib ikut organisasi. Kalau gak ikut organisasi dikatakan sebagai mahasiswa yang sia-sia. Sebenarnya saya katakan itu mungkin kata-kata yang kurang tepat ya. Itu mungkin maksudnya ya Mas Muhammad ya. Iya Kak. Sebenarnya kalau kita ikut di organisasi itu sebenarnya sebagai sebuah pilihan dan kebutuhan. Jadi bukan sebuah keharusan. Cuman tadi saya tekankan, kenapa? Saya tekankan menganjurkan seharusnya lah gitu. Karena kenapa? Karena emang lagi-lagi kalau kita di kampus kita bukan hanya berkutat dalam hal teoritis tapi juga dalam hal praktis begitu. Bagaimana kita bisa mengetahui fenomena sosial dan juga komunikasi sosial, kontrol sosial dan segala macam itu kita dapatkan di organisasi. Tapi bukan di kelas ya. Di kelas kita hanya berkutat pada hal-hal formal dan teoritis yang mungkin hal tersebut praktiknya tidak sampai 50%. Mungkin ada sebagian mungkin. Cuman kalau saya mengaca di zamannya saya dulu, di FKIS itu teori materi-materinya belum full 50%. Yang saya merasakan praktek itu ketika magang sama KKN cuman. Itu pada masa saya apalagi sekarang ketika pandemi. Jadi saya katakan lagi, kita masuk di organisasi itu bukan sebuah kewajiban ya. Tapi saya katakan sebagai sebuah kebutuhan. Nah, kalau kita bicara kebutuhan sama kewajiban ini berbeda ya.
Kalau kewajiban mungkin teman-teman di sini ada yang sebagian terpaksa ataupun ada yang memang dia butuh atau ya ikut aja gitu. Tapi kalau kebutuhan dia benar-benar ikut atas diri sendiri karena dia berangkat berdasarkan kebutuhan begitu, bukan paksaan ya begitu. Jadi sebenarnya bukan sampai kalau gak ikut kita sia-sia, tidak. Cuman saya katakan eman banget begitu, sangat-sangat eman sekali. Karena lagi-lagi saya katakan 25% itu hanya itu di kelas, sedangkan 75% itu kita di luar, praktiknya di luar, entah itu di organisasi ataupun di kegiatan-kegiatan lain ataupun di komunitas gitu, yang lebih banyak kita dapatkan. Nah, dan lagi terkait pemimpin ya, oke lah ya, sangat jelas sekali kalau kita memilih pemimpin yang memang dia belum berpengalaman sama sekali di bidang organisasi, sama dia yang sudah berpengalaman, itu sangat beda ya, sangat beda hasilnya nanti. Ketika dia tidak berpengalaman dalam bidang organisasi, terus dia menjadi pemimpin, itu ya tidak masalah. Itu kan sudah, itu namanya kan demokrasi, tidak masalah. Cuman dia akan berbeda sama orang yang sudah berpengalaman, bagaimana dia cara mengambil keputusan, bagaimana cara dia membuat kebijakan dan mengontrol pengurus-pengurusnya, itu sangat berbeda. Dari skill leadershipnya sangat berbeda. Karena tadi saya tadi belum menyampaikan, memang semua manusia itu adalah pemimpin. Cuman tidak semua manusia memiliki skill ataupun kemampuan leadership ataupun kepemimpinan. Saya ulang lagi, semua manusia ialah sebagai pemimpin minimal untuk dirinya sendiri, tapi tidak semuanya memiliki kemampuan kepemimpinan. Nah, ini berbeda lagi. Nah, kalau kepemimpinan itu ialah skill ataupun kemampuan yang memang ada sejak bawaan, mungkin sebagian ada yang sejak bawaan, cuman ada yang juga harus ditempa dalam proses di bidang organisasi. Gitu. Jadi tidak semua manusia itu memiliki skill leadership ataupun kepemimpinan. Perlu kita ditempa dulu, belajar dulu, berproses di dalam organisasi untuk kita mendapatkannya. Karena kenapa? Itu hal-hal yang bersifat hal-hal yang bersifat empiris ataupun praktik begitu nantinya. Itu tidak bisa kita dapatkan secara bawaan. Sulit. Ada mungkin hanya sepersekian orang begitu. Karena kita berbicara praktiknya begitu, bukan hanya teoritis. Ya bukan berarti dalam hal praktik tidak ada teorinya, juga ada teorinya sebenarnya. Cuman sangat jarang dipakai. Kalau yang saya amati selama ini. Ini saya lanjut lagi ya. Ini sebenarnya ada satu teori yang sangat penting untuk kita ketahui dalam organisasi, terutama sebagai pengurus begitu, sebagai pengurus. Yaitu manajemen organisasi yang disingkat menjadi POAK. Yang POAK itu ada empat kata. P itu planning, O organizing, terus E activating, dan C controlling. Ini yang sangat jarang sekali teman-teman gunakan. Karena yang empat ini, POAK ini, yang empat itu saling berkesinambungan satu sama lain. Jadi bagaimana kita melaksanakan menjalankan roda organisasi sesuai alur. Misalkan empat tadi ya, ada planning, bagaimana kita merencanakan kebijakan, merencanakan program kerja. Ada organizing, bagaimana kita membuat struktur kepanitiaan ataupun struktur kepengurusan untuk menjalankan tujuan yang kita maksud, yang sudah kita planningkan tadi. Ada activating, yaitu aksi, melaksanakan atau merealisasikan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Dan yang terakhir saya ada controlling, bagaimana kita mengontrol seluruh kegiatan yang sudah kita buat. Nah, ini penting sekali untuk kita amalkan. Cuman tuh jarang sekali. Gitu. Nah, nyambung lagi yang tadi kata Mas Muhammad tadi, intinya itu sebuah pilihan ya, ataupun lebih tepatnya kebutuhan lah untuk gabung di organisasi itu, bukan kewajiban ataupun paksaan. Jadi kalau sampai ada senior yang mengajak secara paksa harus gabung, kalau nggak gabung Anda bodoh, itu sangat salah sekali, itu bahaya kayak gitu. Itu bukan malah ditertarik, tapi malah jengkel jadinya, apalagi kita yang masih maba baru masuk kampus gitu ya. Karena nuansa kita ketika masih di SMA langsung kita masuk kampus itu sangat berbeda, sebenarnya sangat berbeda sekali. Jadi bagaimana kita membuat daya tarik teman-teman agar bisa gabung itu bukan dengan ajakan seperti itu, tapi dengan memberikan hasil-hasil kegiatan. Contohnya seperti itulah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada Ya, Kak, tanggapan terima mungkin? kasih. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Saya persilakan kepada teman-teman.
Silakan, kita santai saja teman-teman ya. Bebas mau nanya apa aja. Kita sharing-sharing lah nanti. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa mungkin saya lemparkan ke teman-teman untuk menjawab nanti. Kita diskusi bareng. Pakai mikrofon ya, nggak usah malu-malu, santai. Saya juga dulu anggota TKNV kok, sama kayak kalian dulu saya. Izin bertanya, Kak. Oke. Kan katanya tadi kan itu kan kalau berorganisasi kan tergantung komitmen kita kan. Nah, cara kita berkomitmen benar-benar bisa berkomitmen itu gimana? Kan terkadang kan kalau mau berkomitmen kan kita bingung harus menemukan apa itu namanya rasa nyaman atau harus gini-gini dulu kan. Nah, itu bagaimana, Kak? Biar kita itu tidak memandang apapun dan kita itu bisa berkomitmen. Terima kasih, Kak. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Ini karena ini langsung ke realita ya, gitu ya. Oke, saya jawab langsung. Memang ada teman-teman yang gabung itu memang dia memang punya semangat yang sangat besar. Terus ada dia yang bergabung di organisasi itu dia memiliki semangat yang kecil, tapi dia memiliki apa namanya kebutuhan untuk dia capai begitu. Dan ada dia yang bergabung dia memiliki komitmen, memiliki konsistensi yang besar begitu. Cuma lagi-lagi ketika dia masuk organisasinya kurang baik, kurang bagus, artinya dari segi pengelolaannya, pengayomannya kurang begitu. Akhirnya dia yang komitmen tadi, yang semangat tadi, apalagi yang nggak semangat, yang cuma nyari kebutuhannya doang gitu. Ya semakin lambat laun dia menghindar, menghilang. Nah lagi-lagi ini ada kesinambungan ya antara pengurus, anggota aktif sama anggota biasa. Jadi ada kesinambungan. Yang pengurus bagaimana dia menjalankan program kerja dengan baik, mengayomi anggota dan segala macam. Yang anggota juga pun begitu. Ketika ada kegiatan yang diadakan oleh pengurus, dia hadir dengan antusias, ikut ataupun menghargai. Nah, ini sangat sulit sekali teman kalau kita mencari komitmennya. Setidaknya minimal lah kalau ingin kita komitmen dalam satu hal, kita tahu lah apa tujuan kita, apa tujuan inti kita, dan tidak hanya mengedepankan kemauan kita sendiri. Misalkan saya gabung di TKNV, saya ingin belajar bahasa Arab doang, tidak ingin membantu di lain hal itu begitu, hanya untuk diri sendiri. Nah itu saya rasa hal yang agak sedikit egois sih menurut saya, karena kita gabung di UKM ataupun apapun itu, kita tidak hanya belajar di sana tapi kita juga proses. Nah itu ya, kayak kalau kita hanya belajar doang kita ya cuma dapat ilmunya aja gitu kan, eman kan, tapi kita juga berproses di dalamnya, entah dalam kegiatan ekstra nanti di TKNV tersebut, entah dalam kegiatan lain begitu. Nah jadi komitmen itu tidak langsung datang di depan biasanya, pasti di pertengahan biasanya, ketika dia sudah menemukan kenyamanan. Nah misalkan ada satu hal yang tidak dia merasa nyaman di TKNV, sebisa mungkin dia jangan diam begitu. Misalkan entah itu dari pengelolaannya ataupun pengayomannya, silakan sampaikan ke pengurus, kritik tidak masalah itu. Kak ini kajiannya kurang menarik, atau ini kurang apa ya, kurang banyak kajiannya atau apa gitulah, silakan kalian kritik agar bagaimana kalian itu merasa nyaman di TKNV sebagai anggota baru, sebagai anggota biasa begitu. Nah, karena kenapa itu hak kalian sebagai anggota, hak kalian kan sebagai anggota kan mendapatkan sebuah pengayoman, mendapatkan sebuah pembelajaran di TKNV begitu. Ya jangan hanya nanti ketika baru gabung hanya dimanfaatkan sebagai panitia, kan gak elok juga begitu. Karena tujuan awal teman-teman ikut pasti untuk belajar bahasa Arab kan, pasti itu semuanya, kebanyakannya ikut, bukan di organisasinya gitu. Jadi kembali yang tadi, saling berkesinambungan antara tugas dari pengurus, anggota dan anggota yang baru masuk ini. Jadi saling menghargai. Jadi misalkan ada hal yang kurang bagus, ada hal yang memang kurang begitu tepat, silakan teman-teman bisa memberikan saran ataupun kritik. Ini bagaimana agar kita bisa nyaman begitu, agar yang lain bisa lebih komitmen tuh ikut. Seperti itu mungkin yang saya sampaikan. Karena ini fenomena seperti ini ya bervariasi lah, tidak semuanya sama mungkin. Tidak semuanya, tapi ini berdasarkan pengalaman beberapa yang saya pernah alami begitu ya. Karena dulu saya meskipun semangat menggebu-gebu, cuman kalau ketika di dalamnya tidak ada apa-apa ya, tidak ada isinya, tidak ada kajiannya. Kalau saya dulu saya kritik, pengurusnya saya kritik, saya kumpulin di satu tempat di taman, semua teman angkatan saya kritik pengurusnya. Ini kenapa kok gak ada kajian, kok gak ada ini? Padahal ketika baru gabung, ketika mau
mau digabungin dulu, ada wacana ingin dikasih pelajaran MC, pidato, apa segala macam. Cuma kita disuruh gabung tidak ada apa-apa. Nah itu saya kritik. Ya agar saya ingin mendapatkan hak saya sebagai anggota baru. Saya kritik pengurusnya. Pada akhirnya ada kajian, gitu, ada kegiatan setelah itu. Jadi tidak masalah teman-teman. Intinya ketika ada hal yang memang kurang elok, jangan diam ya, jangan diam. Beranikan untuk berbicara atau bersuara. Itu jadikan itu nanti bisa menjadi salah satu nilai integritas kalian sebagai anggota. Karena kita sebagai anggota bukan hanya manut ya, bukan hanya manut, diam dan segala macam, tapi kita juga bisa punya hak suara gitu. Kalau dikaitkan lagi dengan struktur ataupun garis organisasi, kalau di pengurus sama anggota itu sifatnya instruksi dari atas ke bawah. Kalau anggota ke pengurus itu sifatnya sebagai saran bukan instruksi, bukan menyuruh ya. Kita nggak masuk ke etika organisasi kalau dari anggota itu menyuruh, tapi lebih kepada saran. Kita menyarankan kepada pengurus agar begini begitu. Itu mungkin ya sedikit bisa saya sampaikan. Bagaimana Sylvia? Ada tanggapan mungkin? Insya Allah sudah Kak, sudah bisa dipahami. Baik, silakan kepada teman-teman yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan lagi. Sudah agak ada mungkin ya. Ya, sudah tidak ada Kak. Mungkin bisa diakhiri Kak. Oke, sudah gak ada ya. Oke. Sebenarnya sebelum saya tutup, saya sampaikan ke teman-teman, meskipun nuansa belajar kalian berbeda ketika saat SMA ya, mungkin saat SMA masih offline, sekarang sudah online. Silakan jalani dengan semangat ya, karena inti dari kita belajar ya semangat. Kalau kita gak semangat ya kita gak akan mendapatkan apa-apa yang kita pelajari begitu. Karena sesuatu itu akan kita dapatkan kalau kita laksanakan dengan rasa cinta. Kita menyukainya begitu. Jadi kalau kita mengerjakannya bukan atas dasar cinta ataupun semangat, maka itu akan hampa rasanya, sia-sia gitu ya. Jalan ngalir aja kayak kita ngikutin arus sungai, ada jurangnya kita jatuh ke jurang, tidak melawan arus balik begitu. Intinya semangat jalannya padanya, ikuti alur yang ada dengan sesuai dengan tujuan kalian masing-masing begitu ya. Oke. Saya tutup mungkin Mbak ya. Saya serahkan kembali kepada Mbak Anissa. Kalau ada salah kata dari saya, mohon maaf. Itu mungkin kebodohan dari saya. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari kegiatan pada sore hari ini, yaitu dalam integritas organisasi ini melihat pada diri kita sendiri, yaitu amanah dan kepercayaan. Dan sebelum masuk ke dalam organisasi, kita harus mengetahui organisasi tersebut membahas tentang apa atau yang lainnya. Dan masuk organisasi jangan karena nafsu, tapi karena passion dan sesuai kebutuhan kita. Tidak akan sia-sia bagi orang yang ikut organisasi. Dan baik, itu saja kesimpulan pada kegiatan sore hari ini. Terima kasih kepada Kak Suryadi yang sudah berkenan menjadi pemateri dan teman-teman yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan follow up ini. Sebelumnya saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan penutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.